Kenapa tidak boleh duduk dengan ahlul bid'ah? Saya Habib, lulusan S2 Fakultas Syariah. Sebagian ustadz-ustadz salafi itu dipertanyakan kenapa mereka tidak mau duduk-duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Ini bukan sebuah tindakan yang berlebihan dan ini bukan tindakan yang tidak berdasar. Karena kalau kita melihat kepada perkataan-perkataan para ulama, mereka melarang loh dari duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Kalau saya bacakan dari kitab Syarah Ibanah, Wasami itu Abdurrahman bin Mahdi wa dzakarus Sufiyah. Abdurrahman bin Mahdi sedang menceritakan Sufiyah. Lalu beliau mengatakan, La tujalisuhum, janganlah duduk dengan orang-orang sufi, wala ashabal kalam, dan tidak pula dengan ashabul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi. Di sini kita akan menanggapi video yang telah kita tonton barusan, teman-teman. Tadi salah satu ustadz salafi menyampaikan bahwa termasuk pelaku bid'ah adalah orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Ini dulu yang pertama kita tanggapi. Apakah benar orang-orang sufi, orang yang mendalami ilmu tasawuf itu termasuk orang-orang yang ahli bid'ah? Di sini kita akan menyampaikan fakta kebenarannya sesuai dalil dari para ulama, bukan dari pemikiran saya pribadi. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, secara tegas beliau menyampaikan, Thumma'lam anna tasawwufa lahu khoslatani. Kemudian ketahuilah bahwa tasawuf memiliki dua sifat, memiliki dua makna, memiliki dua peranan. Nah, yang pertama adalah al-istiqamatu ma'allahi ta'ala. Yang pertama adalah istiqomah bersama Allah. Baik istiqomah dalam hal solatnya, dalam hal zikirnya, melakukan sunnahnya, dan menjaga dirinya tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian, wasukunu anil khalqi, dan tenang dari manusia. Tidak tergantung harapannya terus bersama manusia. Nah, kemudian faman istaqoma ma'allahi azza wajal, maka barang siapa yang istiqomah bersama Allah wa ahsana khuluquhu ma'an nas, dan memperbaiki akhlaknya kepada umat manusia, kepada masyarakat dan lain sebagainya, wa amalahum bil hilmi fahuwa sufi, dan memperlakukan umat manusia ini dengan sabar, menghadapinya dengan sabar, dengan tenang, maka dia adalah orang yang sufi. Dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita mengetahui bahwa orang sufi itu bukan ahli bid'ah. Karena pondasi pertama yang harus dimiliki orang sufi adalah istiqomah untuk tidak melakukan kemaksiatan dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i. Pernah kita mendengar tuduhan-tuduhan bahwa Imam Syafi'i anti kepada orang-orang sufi. Ternyata kalimat-kalimat tersebut tidak seperti kenyataannya, tidak seperti faktanya. Karena ketika kita mempelajari secara maksimal, Imam Syafi'i sering memuji orang-orang sufi. Salah satunya, Imam Syafi'i di sini mengatakan demikian. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Sahibtu as-sufiyah, fastafattu minhum thalathata kalimat. Aku berteman dengan orang-orang sufi dan mendapatkan 3 pelajaran penting dari mereka. Qaulahumul waqtu sayfun idza lam taqta'hu qata'aka, wa qaulahum nafsuk illam tashghalha bil haqq shagalatka bil batil, wa qaulahum al-adam ismatun. Apa kata mereka? Yang pertama, perkataan mereka yang menyebutkan bahwa waktu itu adalah laksana pedang, di mana apabila engkau tidak menebasnya kepada yang lain, maka ia akan menebasmu. Begitu juga dengan ajaran orang-orang sufi yang mengatakan bahwa dirimu jika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, maka akan disibukkan dengan kebatilan. Dan perkataan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa ketidakadaan itu merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kondisi seseorang yang tidak memiliki sesuatu dari dunia misalnya adalah salah satu bentuk Allah akan menjaganya. Nah, perkataan-perkataan yang dikutip oleh Imam Syafi'i dari perkataan ulama-ulama sufi ini kan perkataan yang baik. Tidak mungkin kemudian perkataan baik itu muncul dari orang-orang pelaku batil, dari pelaku bid'ah. Maka dari perkataannya, kalam-kalamnya, sifatnya, kelakuannya, apalagi sekelas Imam Asy-Syafi'i memujinya, maka tidak mungkin mereka bisa kita katakan sebagai ahlul bid'ah. Nah, keterangan ini bisa Anda lihat di dalam kitab Ta'yidul Haqiqatil Aliyah yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti. Kemudian, kalau kita lihat di dalam referensi-referensi yang lain misalnya, di sini Al-Imam Al-Ijluni di dalam kitabnya Kashful Khafa juga mengatakan
Beliau secara tegas mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, tarkut takalluf, wa ishratul khalqi bitalattuf, wal iqtida bi tariqi ahli tasawuf." Ada 3 hal yang membuat aku menyukai dunia kalian, kata Imam Al-Ijluni dalam kitabnya Kashful Khafa, yaitu tidak suka berpura-pura dalam berbuat baik. Yang pertama, nggak berpura-pura dalam melakukan kebaikan apapun. Kemudian yang kedua, bersikap lembut kepada sesama makhluk, baik hewan, manusia, tetangga, siapapun, berbuat baik kepada mereka semua. Dan mengikuti jalan hidupnya para ahli tasawuf. Para ahli tasawuf itu disebut dengan orang-orang sufi. Apa tasawuf itu? Adalah ilmun yu'rafu bihi tazkiyatun nafs. Ilmu untuk membersihkan hati. Makanya sekelas ulama sufi terkenal, ulama tasawuf terkenal tingkat internasional seperti Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan, ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita, ilmu tasawuf ini harus selalu terikat dengan sunnah dan Al-Quran. Maka apapun ajaran tasawuf yang menyeleweng kemudian keluar dari al-sunnah dan keluar dari Al-Quran, maka itu bukan ajaran tasawuf. Maka para ahli tasawuf disebut dengan orang-orang sufi. Maka salah ketika Ustadz Salafi barusan mengatakan bahwa para sufi adalah ahlul bid'ah dan kita tidak boleh duduk bersama mereka. Nah, kemudian ahlul bid'ah. Apakah bid'ah itu? Kalau kita rujuk kepada Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Imam Nawawi mengatakan yang disebut bid'ah itu kan fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah. Sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi. Selama Nabi hidup, sesuatu itu enggak ada. Itu namanya bid'ah. Ternyata ketika Nabi hidup bersama sahabat, Nabi selama hidupnya tidak pernah mengajarkan pekerjaan A, tidak pernah melakukan B. Lalu sahabat melakukan. Apakah Nabi kemudian langsung mengklaim ini adalah bid'ah dhalalah? Tidak. Betapa banyak pujian Rasulullah kepada para sahabat yang melakukan sesuatu yang belum pernah diajarkan Nabi. Karena disetujui oleh Nabi, dikonfirmasi, divalidasi oleh Nabi, maka pekerjaan itu menjadi sunnah. Namanya takrirun Nabi. Sesuatu yang telah disetujui, diiyakan oleh Nabi. Sebelum pekerjaan itu menjadi sunnah, pekerjaan itu awalnya bid'ah. Karena belum pernah dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Misalnya, ada sahabat menambahkan bacaan di dalam sholat. Ketika Nabi sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Lalu sahabat ada yang mengatakan, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mendengar kalimat tersebut, apakah Nabi langsung mengklaim sahabat kamu adalah pelaku bid'ah? Karena saya tak pernah mengerjakan itu, saya tak pernah mengajari itu, saya tak pernah memberitahu tentang hal itu. Ternyata Nabi mengatakan, Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadiruna hal awal. Aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba mencatat pahalanya. Pujian yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Sebelum kalimat itu disetujui, kalimat itu adalah bid'ah. Tetapi ketika disetujui oleh Rasulullah, maka kalimat itu menjadi sunnah. Maka untuk memandang atau mengklaim, mengkritik orang-orang sufi, kita harus belajar dulu secara komprehensif. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sufi, kita gali dulu dari katanya. Asalnya dari kata, paling dasarnya itu sofa. Paling dasarnya apa? Sofa. Kemudian dari situ nanti berkembang. Misal ada tasfiyah, ada sufi, ada sufiyah, ada sofiyah. Sofa pada asalnya proses membersihkan sesuatu atau menyaring sesuatu yang kotor sehingga muncul yang bersihnya saja. Proses saringannya ini disebut dengan tasfiyah namanya. Jadi kalau misalnya ada mineral mau disaring nih, kan bisa air bisa logam ya, kan dibersihkan dulu kan dari yang kotornya. Anda kalau mau bangun pasir kan suka disaring dulu ya, nah itu saringannya disebut tasfiyah. Minyak disaring supaya yang jernihnya yang keluar, itu tasfiyah namanya. Menyaring yang kotor sehingga yang bersihnya yang muncul. Nah, yang bersihnya ini yang keluar itu disebut dengan apa? Disebut dengan sofia. Sesuatu yang jernih, yang bersih. Ya. Ibu Sofia, ibu yang jernih, bersih pikiran dan hatinya. Sehingga ketika bertutur pun menyaring lisannya sehingga tidak keluar yang kotor-kotor dari lisan.
Karakter orang yang telah mendapatkan itu, orangnya disebut dengan sufi namanya. Di sufi itu pada asal mulanya adalah orang yang mampu mengatur dan menyaring dirinya sehingga yang keluar dari seluruh anggota tubuhnya itu selalu yang baik-baik dan mulia. Kalau bicara yang baik, kalau menatap yang baik, kalau berjalan yang baik, merespon apapun selalu baik keluarnya. Itulah sufi. Kita kalau sa'i dimulai di bukit apa? Sofa. Berhenti di mana? Marwah. Harus selalu di Marwah ya. Dimulai di sofa, berhenti di Marwah. Kalau berhenti lagi di sofa, itu kalau enggak 6 berarti 8 kali. Harus di Marwah. Nah, kenapa bukitnya disebut dengan bukit sofa? Itu ada kisahnya. Sayyidah Hajar alaihissalam itu kan naik ke bukit itu ketika beliau punya hajat untuk anaknya Ismail alaihissalam. Menangis, ASI nggak keluar. Ketika merengek kemudian menangis, semakin haus, disimpan terlebih dahulu. Beliau mencari. Dalam pencariannya itu kan seorang ibu kadang berpikir ya, kalau anak sedang ingin mendapatkan minuman, ASI tidak keluar, kadang-kadang kan gelisah kalut kan, di mana ini nyari-nyari dan sebagainya. Maka hal yang ditampilkan pertama kali oleh beliau itu berprasangka baik kepada Allah. Beliau menyaring segala pikiran-pikiran yang tidak baik. Nggak mikirkan yang buruk, kenapa sih harus ditempatkan di sini, ditinggalin oleh suami, nggak tahu kapan baliknya. Tapi yang ada di kepalanya adalah ini perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti diberi jalan. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti diberikan solusi. Pikiran-pikiran baik yang menyaring segala yang buruk ini, sehingga keluar yang jeleknya, masuk yang baiknya saat mendaki bukit, itu yang menjadikan namanya disebut dengan sofa. Orang yang berpikir baik, ini filosofinya. Orang ini, ingat ya, filosofi itu hikmah bahasa agamanya. Orang yang melakukan sesuatu dengan pikiran baik pada awalnya, berprasangka baik pada Allah, husnudzan, maka Allah akan angkat tempatnya di tempat yang tertinggi dan berpeluang meraih setengah dari kesuksesannya. Karena itu ketika ingin menuju tempat kesuksesan yang ingin diraih namanya marwah, orang-orang itu diangkat dulu oleh Allah seperti naik ke atas bukit. Walaupun tetap menempuh ikhtiar. Turun, jalan, kadang jalan cepat, naik ke atas, kadang fata morgana, bolak-balik. Tapi begitu dapatnya melimpah, bahkan tak berhenti di masanya saja. Itulah Zam-Zam. Itulah Zam-Zam. Jadi kenapa disebut dengan Bukit Sofa? Tempat itu bukan sekedar nama tempat, ada hikmah. Salah satu bentuk hikmahnya adalah memberikan kesan bahwa ketika akan memulai aktivitas, walaupun kita serius, tetap tautkan tawakal kita kepada Allah dengan berprasangka baik. Kembali kepada sufi. Nah, sufi ini pada mulanya adalah makna asalnya orang-orang yang mampu menyaring keadaan jiwanya. Menyaring keadaan jiwa, prosesnya disebut dengan tazkiyah. Zakka yuzakki. Jiwa, bahasa Qur'annya disebut dengan nafas. Dari mana ditemukan ini? Dari Quran surah ke-91. Di ayat 7 sampai 10 tadi, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ditasrif di sorof zakka yuzakki tazkiyatan. Tazkiyah itu sifatnya disatukan dengan nafas, maka menyatu menjadi tazkiyatun nafas. Di tazkiyatun nafas itu proses tazkiyah. Proses tazkiyah itu sama dengan proses tasfiyah, menyaring yang kotor di jiwa sehingga bisa dikendalikan yang muncul yang baiknya saja. Bagaimana cara melakukan itu? Itu sudah ada dari salah satu misi Nabi. Di Nabi Muhammad itu ketika ditugaskan oleh Allah, salah satu misi terbesarnya itu membimbing umatnya supaya bisa tazkiyatun nafas. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, dengan keagunganku telah diutus seorang rasul dari kalangan kalian. Tugasnya membimbing kalian dengan ayat Allah. Karena itu Nabi kalau bimbing kita menyampaikan di firman Allah, turun, lakukan begini, tinggalkan ini. Apa tujuan ayat itu diturunkan? Wa yuzakkikum, supaya kita dibimbing, membersihkan jiwa kita. Disaring. Jangan sampai petunjuk di jiwa keluar di mulut, keluar yang kotor. Jadi kalau isi hatinya kotor, mulutnya keluarnya kotoran. Kalau isi hatinya kotor, yang dipandang yang kotor-kotor. Maka dibantu kita melalui risalah Nabi, dibimbing oleh ayat, dibimbing lewat ibadah supaya membersihkan jiwa. Nah, dalam bahasa Arab, jalan mengikuti itu, jalan bahasa Arab disebutnya syariah. Dari kata syara'a. Kalau ini jadi panduan disebut syariah.
Jadi jalan menjadi sufi itu artinya membersihkan jiwa itu dengan cara mengikuti syariat. Apa bentuk syariat itu? Salat syariat. Karena itu kalau salatnya benar, nanti yang kotor di jiwa ada dua. Satu fahsya, kedua mungkar. Itu dibersihkan. Maka turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau pengen jadi sufi dalam arti orang bersih, orang baik, orang yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sifatnya mulia, maka jalan pertama kali ikuti syariat. Salat, tunaikan, tingkatkan dengan sunnah, puasa, baca Quran, rajin sedekah, itu sufi. Hasilnya apa? Perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan baik. Kalau sudah dapat itu, maka dekat hubungan dengan Allah. Kedekatan itu bisa melihat, membedakan mana yang menurut Allah benar, mana yang tidak benar. Yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan. Kemampuan membaca itu disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, tahu. Ma'rifatullah, kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Lewat hukumnya, lewat syariatnya. Nah, ini yang menjadikan sufi itu pembatasannya. Kalau dikumpulkan karakteristiknya menjadi tasawuf. Di tasawuf itu satu disiplin ilmu. Nasab sanadnya ada, cuman jalurnya lewat syariat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada orang ingin meraih itu dengan menyalahi tuntunan syariat. Yang keluar dari syariat ini yang disoal. Jelas? Jadi kalau tujuan sufi itu bukan untuk melihat yang macam-macam. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin melewati sungai dengan jalan kaki. Ya nggak harus jadi sufi, jalan aja di sungai. Kalau sungainya dangkal, ya. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin bisa berjalan di lautan misalnya. Saya ingin jadi sufi karena ingin membaca pikiran orang. Bukan itu capaian tertingginya. Capaian tertingginya itu akhlak. Nanti Allah berikan kemuliaan. Biasanya kemuliaannya tampak setelah dia meninggal itu. Itu yang disebut dengan karamah. Jadi untuk Nabi itu mukjizat, untuk orang-orang mulia itu karamah. Karamah itu nampak nanti keutamanya setelah orangnya wafat. Karena itu orang-orang yang punya karamah biasanya nggak menjual karamahnya dan tidak buka praktek. Nah, karena itu kalau ada orang-orang yang kelihatannya misalnya seperti benar, ya taruhlah bisa melihat nih Anda kelihatan isi pikiran begini-begini, tapi ketika Anda bergaul ternyata tidak sholat, ya pakaiannya kayak bagus, jubah, pakai sorban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh kok masih ngopi? Anda nanya, Pak Yai, kok nggak sholat? Dia masih latihan. Yai itu fisiknya minum kopi, rohnya sedang sholat. Itu stres itu. Mbah Yai Hashim itu ngarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, menyebut yang seperti itu orang tersesat, jangan diikutin. Orang tersesat. Ya, jangan diikutin kalau yang seperti itu. Karena sufi itu syariat. Otomatis kalau syariatnya benar diikutin jadi pada sufi semua tuh. Tuh sufi tuh, sufi. Ya, itu sufi dalam konteks yang benar. Ya, nah jalan untuk menuju itu disebut apa? Syariat. Kalau diperpendek disebut dengan tariq atau tariqah dari bahasa Arab. Makanya muncul tariqah, 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 tariqah. Tapi kalau ingin tahu itu, maka masuk ke dalam jalur nasabnya dengan benar, dipelajari dengan benar dengan baik. Tapi jalan pertamanya adalah apa? Syariat. Jelas sampai sini? Baik, jadi persoalan sering muncul itu karena kontroversinya seringkali ada aliran atau praktek orang-orang tertentu yang prakteknya menyalahi syariat. Yang seperti itu nggak usah pusing-pusing. Ya, dan jangan menjadikan diri kita tersandera dengan maksiat. Nggak usah sibuk pencela, nggak usah sibuk penjelek-jelekan, tinggalkan aja. Nanti ditinggalkan juga sepi sendiri.